Assalamualaikum, jumpa lagi videoku kali ini manfaat air kolam ikan untuk adenium. Nih sekaligus update video sebelumnya ya. Ini adalah adenium yang baru aku repotting dari program akar. Kemudian ada adenium longkodek ya. Kalau yang sudah lihat videoku sebelumnya tentu tahu ya. Nah ini sudah kurang lebih seminggu tidak aku siram, tuh kering ya. Nah, tapi kondisi akarnya sangat bagus, tuh masih keras tuh walaupun seminggu tidak disiram ya. Jadi triknya kalau habis repotting itu sebaiknya medianya kering dan tidak usah disiram selama kurang lebih seminggu ya. Seminggu atau 10 hari itu nggak apa-apa. Tuh akarnya masih keras, tapi walaupun mungkin kalau ada yang punya teman-teman akarnya itu agak empuk dikit, itu nggak apa-apa, itu hanya karena kurang air kan, jadi tidak kita siram ya kan, tapi kan tidak busuk ya. Nah ini yang baru diangkat kemarin, akarnya masih kecil tapi tetap seger tuh ya, walaupun ini 6 hari yang lalu ya, tidak disiram tetap seger ya. Jadi hari ini mau aku siram semua. Nah alat yang aku gunakan untuk menyiram nih seperti ini, water can seperti ini ya, atau gembor kalau bahasa Jawanya. Dan air yang aku gunakan untuk menyiram adalah air dari kolam ikan nih. Aku punya kolam ikan kecil ya, dari bekas bak mandi. Jadi ini memang airnya aku manfaatkan untuk menyiram tanaman-tanamanku ya. Nah, ikan yang aku pelihara di sini itu ikan kecil-kecil, tuh namanya ikan gapi, tuh seperti itu. Ya, kalau teman-teman punya ikan cupang boleh ya, atau ikan hias, ikan koi itu silahkan. Airnya bisa kita gunakan untuk menyiram ya. Tuh atasnya ada sirih gading, ini untuk peneduh juga ya, biar kolamnya tidak terlalu panas. Nah air kolam ini sangat bagus untuk menyiram karena mengandung nitrogen dan fosfor ya, apalagi kalau yang warnanya udah hijau nih. Nitrogen ini sangat bagus untuk pertumbuhan batang, daun dan cabangnya ya. Kemudian fosfornya itu bagus untuk perangsang akarnya. Oke, sekarang kita ambil, ini kan ikannya itu kecil-kecil ya, jadi supaya tidak ikut terciduk, jadi kita gunakan saringan seperti ini penyaring untuk ikan itu ya. Jadi kita ngambilnya dari sini tuh. Nah jadi ikan kecil-kecil kita itu tidak ikut terciduk. Nah gitu ya, kita isi sampai penuh. Oke, jangan di skip ya. Nah ikan yang kita pelihara atau airnya itu ikannya itu tidak harus ikan gapi seperti punyaku ya. Ikan yang lain apa saja boleh, ikan lele juga boleh ya kan. Terus wadahnya juga kalau nggak punya bak mandi bekas boleh pakai ember atau apa ya. Jadi kita manfaatkan sebagai air untuk menyiram ya, sekaligus untuk pupuk karena mengandung nitrogen dan fosfor yang sangat bagus untuk tanaman ya. Ini sudah penuh. Sekarang airnya ini kita gunakan untuk menyiram adenium kita ya, yang kemarin sudah seminggu, ada yang lebih ini belum aku siram, jadi aku siramnya sekalian ya. Nah untuk pertama kali menyiram itu kita siramnya sampai benar-benar basah ya, atau sampai kenyang, sampai jenuh medianya ya. Jadi nanti bisa kita ulang lagi. Ini kan kalau pertama dari media kering kemudian kita siram itu kadang bagian atasnya basah tapi di tengah atau bawah itu belum basah ya. Jadi nanti bisa kita ulang lagi ya. Tuh siramnya sampai ke batang-batangnya ya. Jadi kalau sudah seminggu atau lebih itu bekas luka di akar ataupun bekas pruning gitu ya, ini kan batangnya aku potong-potong ya, itu sudah aman untuk disiram, kena air itu nggak apa-apa ya, sudah kering lukanya jadi sudah aman. Kita siram sampai benar-benar basah ya medianya.
nanti bisa kita ulang lagi, tidak usah takut terlalu banyak. Ini kan medianya sangat poros ya, jadi kalau ada air berlebih, nah itu langsung menetes ke bawah tuh seperti itu ya. Nah kita lanjutkan, ini kita siram semua. Nanti kalau kurang basah bisa diulang lagi ya. Oke, ini kayaknya kurang tuh, sudah habis, nanti ambil lagi ya. Aku mau tunjukkan kenapa media adenium itu harus poros. Nah itu kalau ada air berlebih dia langsung menetes ke bawah seperti itu ya, jadi aman buat akar adenium ya, tidak mudah busuk ya. Oke, nanti yang belum disiram kita siram lagi sampai benar-benar kenyang ya, istilahnya medianya itu sampai basah benar. Nah nanti baru penyiraman selanjutnya itu lihat-lihat kondisi ya. Kalau medianya masih basah ya nggak usah disiram ya. Mungkin 3 hari kemudian lah baru disiram, itu pun tidak harus sampai banyak lagi gitu nyiramnya, jadi secukupnya saja. Jadi sekedar lewat-lewat itu, satu gembor ini bisa untuk semuanya. Ini kan kurang ya kalau cuma satu, karena harus sampai benar-benar kenyang. Tapi nanti kalau penyiram berikutnya mungkin satu gembor bisa untuk semua, jadi sekedar siram lewat-lewat gitu ya. Nah karena adenium itu adalah tanaman yang tidak suka air berlebih, ingat itu ya, karena bisa menyebabkan akar atau bonggolnya busuk ya. Tuh itu sudah aku siram semua, dan nyiramnya ini waktunya itu sebaiknya pada pagi hari ataupun sore hari ya, sekitar jam 6 sampai jam 8. Nah itu kalau pagi, kalau sore ya sekitar jam 5 sore. Nah itu, nah ini yang baru juga sudah aku siram. Nah ini si menyiram sambil memupuk, jadi saya tuh nggak pernah pakai pupuk kimia ya, jadi pupuknya itu seadanya seperti ini ya. Kadang pakai air cucian beras, kadang pakai air cucian ikan ya. Nah ini ada trik satu lagi, pemanfaatan bunga atau daun yang jatuh kayak gini nih, mungkin ada bunga atau daun-daun jatuh. Nah ini diambil, jangan dibuang, kita gunakan sebagai pupuk ya. Caranya gini, untuk membuat kompos sederhana nih, kita tanam di pinggir pot. Nah seperti itu kan lama-lama akan menjadi pupuk juga tuh, jadi tidak perlu pupuk kimia. Terus seperti itu kalau aku ya. Nah ini di sini misalnya kita tanam di pinggir ya, jangan di dekat akarnya, jadi di pinggir saja. Dan tidak usah banyak-banyak juga, jadi seperlunya saja. Kalau ada 1 atau 2 bunga jatuh, nah langsung diambil kemudian ditanam di pinggir nih, misalnya di sini nih. Nah ini di sini di pinggir sini. Nah jadi pupuknya itu organik semua ya, dari medianya kan ada pupuk kandang, kemudian nyiramnya ada dari air ikan ya. Nah kemudian dari bunga yang jatuh, atau satu lagi nih, pokoknya kita menyiangi rumput liar kayak gini nih. Nah ini jangan dibuang juga, tanam di pinggir pot seperti ini tuh, langsung tutup. Lama-lama kan jadi kompos kan. Jadi ada yang nanya, kok subur-subur pakai pupuk apa? Aku tidak pakai pupuk kimia ya, pakai pupuk organik seadanya saja. Nah udah ya, semoga bermanfaat, hanya trik sederhana ya. Nah dan kemudian air kolamnya yang habis kita pakai tadi kan berkurang tuh airnya ya, apalagi kalau yang disiram banyak mungkin bisa separuh dari kolam ini berkurang ya kan. Nah kalau habis dipakai itu sebaiknya diisi lagi ya. Nah diisi dengan air bersih atau air dari keran seperti biasa. Nah kan sampai maunya seberapa kita penuhnya ya. Nah 3 hari kemudian atau
beberapa hari kemudian kan sudah bisa kita manfaatkan lagi untuk menyiram ya. Jadi nggak perlu pupuk kimia. Oke. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Hanya isinya itu trik-trik sederhana tapi semoga bermanfaat, bisa menginspirasi. Dan selanjutnya sampai jumpa di videoku yang akan datang. Wassalamualaikum.